Terima kasih pendengar, dalam program Dialog Interaktif di Lintas Jogja Pagi kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah terhubung melalui line telepon, Bapak Bono Setio MSI, Direktur Pusat Kajian dan Pelatihan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo. Kita akan berbincang mengenai Hari Radio Sedunia 2019. Sudah terhubung bersama dengan Pak Bono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Prima, selamat pagi. Iya, kabar baik Pak Bono hari ini? Alhamdulillah, kabar sehat baik. Walafiat, Semoga ya, Pak. Mbak Prima juga baik dan semua pendengar RRI juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Bono sudah bersedia meluangkan waktu untuk RRI di kesempatan hari ini di sela-sela aktivitas ini. Karena memang aktivitas mengajar cukup padat di hari ini Pak Bono J. Betul Mbak, iya. Iya, Pak Bono. Tapi karena ini permintaan RRI khusus ya, kita luangkan waktu lah, apalagi ini hari Radio Sedunia ya Mbak. Betul, betul Pak Bono. Iya. Dan memang tema di tahun ini lebih kepada toleransi dan perdamaian begitu Pak Bono. Yang kemudian ini berupaya diangkat untuk tema Hari Radio Sedunia 2019. Pak Bono, kalau melihat secara umum begitu Pak Bono, keberadaan media radio ini di tengah informasi atau era konvergensi media di mana masyarakat ini juga dengan mudah bisa mengakses informasi melalui media digital dan juga elektronik begitu. Bagaimana Pak Bono melihat keberadaan media radio? Silakan Pak. Baik Mbak, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia ya, yang bertepatan pada hari ini 13 Februari 2019 ya. Mudah-mudahan dengan Hari Radio ini eksistensi radio kembali terangkat ya. Setelah saat ini kita seperti yang kita tahu di era konvergensi ini eksistensi radio semakin tergeser ya dengan adanya new media atau media baru. Tidak hanya radio ya, tetapi juga televisi pun juga sudah mulai tergeser dengan adanya media sosial, di mana media sosial ini saat ini sangat digandrungi masyarakat ya. Para pakar mengatakan bahwa atau sering mengistilahkan dengan euforia media sosial saat ini. Namun demikian, yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa euforia media sosial ini bukan berarti telah menggeser eksistensi radio ya Mbak Prima ya, atau meniadakan radio, tidak ya. Radio tetap eksis ya, masih banyak pendengar-pendengar setia yang tetap tune ya dengan siaran-siaran radio yang menjadi favorit pendengar masing-masing ya, karena setiap stasiun radio itu memiliki karakteristik atau keunggulan masing-masing, sehingga banyaknya masyarakat yang bisa memberikan sebuah pilihan radio mana yang menjadi pilihannya untuk didengarkan gitu Pak. Iya, baik. Jadi memang masih ada dari sisi kebutuhan masyarakat ini sebenarnya masih sangat dibutuhkan begitu Pak ya? Iya Mbak, iya. Jadi memang belum artinya euforia ini. Kalau saya melihat media sosial yang euforia saat ini hanya merupakan sebuah fenomena saja Mbak. Kalau kita hubungkan dengan teori evolusinya Darwin, tetapi kita adopsi ya, saya selalu mengistilahkan mengadopsi dari teori Darwin tetapi untuk media ya, bahwa media itu juga sebenarnya mengalami sebuah evolusi ya. Jadi dan yang menariknya di sini, setiap perkembangan evolusi itu selalu mengalami
ini euforia masing-masing ya pada awalnya itu pada saat media pertama kali media cetak itu ya. Media cetak juga mengalami sebuah euforia, kemudian diikuti radio. Kita juga mengalami euforia semacam itu. Tidak hanya dunia ya, di tingkat dunia pernah itu pada saat Perang Dunia I itu, Perang Dunia II itu radio itu menjadi betul-betul ujung tombak betul ya untuk penyebaran informasi dan propaganda itu ya. Di Indonesia sendiri kan juga radio kan betul-betul pernah mengalami euforia juga pada hampir sama seperti media sosial saat ini. Gitu. Jadi saya selaku pengamat media gitu, jadi melihat fenomena semacam ini nggak terlalu heran gitu ya. Yeah. Yang penting adalah eksistensi radio masih tetap ada dan saya yakin bahwa para pendengar setia itu nggak akan bergeser gitu, tetap setia. Atau mungkin begini, seperti saya ini juga penikmat media sosial, tetapi juga tetap radio tidak meninggalkannya gitu, Mbak Prima. Baik. Nah, Pak Bono, kalau melihat ketika kemudian tadi disampaikan perkembangan dari media itu kan dari yang radio, kemudian televisi, bahkan sekarang dengan new media sosial, kemudian ada ciri khasnya masing-masing dan itu tidak ditinggalkan oleh penggemarnya. Apakah kemudian dari perkembangan teknologi ini juga dari masing-masing media ini juga bisa mengikuti perkembangan, Pak? Artinya begini, misalnya dari radio tidak hanya kita bisa dengarkan terestrial saja gitu, tapi bisa juga masuk ke audio streaming misalnya. Seperti itu, bagaimana menurut Pak Bono? Iya, nah saya kira memang tantangan bagi pengelola media adalah bagaimana bisa beradaptasi dengan perkembangan perkembangan IT saat ini ya. Seperti tadi disampaikan Pak Prima bahwa radio tidak lagi hanya siaran yang konvensional, tetapi sekarang sudah terhubung dengan internet, dengan streaming kan gitu. Jadi orang bisa, yang masih pengen tetap mendengarkan radio bisa melalui smartphone gitu. Tidak hanya radio-radio yang biasa kita gunakan gitu. Nah, memang harus seperti itu, Mbak, dan tidak ada masalah gitu ya. Jadi media harus mengikuti perkembangan atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi memang lazim saja begitu, Pak ya, ketika mengikuti perkembangan teknologi yang ada begitu. Iya. Pak Bono, apa yang kemudian juga perlu diketahui oleh masyarakat? Artinya ketika perkembangan itu diikuti oleh media seperti radio, televisi, mengikuti perkembangan teknologi dari sisi digital begitu. Tapi apakah juga tidak meninggalkan pakem misalnya hal-hal yang berkaitan dengan ciri khas dari masing-masing media itu sendiri? Bagaimana Pak Bono? Ya, betul, Mbak. Jadi setiap media itu punya karakteristik masing-masing ya. Ada keunggulan, kelemahan gitu ya. Bagi saya radio itu sampai saat ini masih ada beberapa keunggulan yang dibanding dengan media lain yang masyarakat juga perlu tahu itu. Yang pertama bahwa radio itu mengandalkan indera pendengaran ya, jadi tidak butuh sebuah konsentrasi yang tinggi ya. Artinya media yang paling ringan ya dibandingkan dengan media lain ya. Kalau televisi misalnya kan harus agak serius nih menonton dan mendengar. Kalau cetak atau koran kan harus betul-betul membaca kan gitu. Dan membaca itu tidak gampang untuk memahami itu. Juga termasuk media sosial sendiri kan juga dibutuhkan selain teknologi ya, artinya kan tidak semua kalangan bisa mengakses gitu. Juga seperti media
televisi maupun media cetak kan, media sosial itu jadi butuh konsentrasi untuk menikmatinya. Sementara kalau media radio itu kan tidak butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi artinya sambil beraktivitas saja kita bisa Mbak Prima ya, mendengarkan radio ya. Seperti saya itu kan sampai saat ini kan masih suka radio, perjalanan dari rumah sampai ke kantor itu pastilah nyetel radio dibandingkan nyetel hanya musik-musik. Itu radio kan lebih variatif ya. Kemudian hal lain adalah media radio itu lebih memiliki filter ya, yang tidak seperti media sosial yang sangat permisif ya. Kalau media sosial semua diberitakan, diinformasikan di situ. Nah, ini masuk yang ketiga. Jadi kaitannya dengan fenomena akhir-akhir ini tentang banyaknya pemberitaan atau informasi-informasi yang hoax, kemudian hate speech, disitulah radio justru menjadi satu keunggulan tersendiri dibandingkan dengan media yang lain ya, terutama media sosial ya. Nah, ini yang saya beri catatan ya, 3 ini, dan satu lagi yang mungkin perbedaannya dibandingkan atau kelebihannya dibandingkan media sosial. Kalau media sosial itu menjadikan kita semacam autis gitu ya Mbak ya, jadi tidak peduli dengan lingkungan, atau istilahnya kalau sekarang itu menjauhkan yang dekat kan gitu ya, dan mendekatkan yang jauh. Nah, kalau radio itu justru mendekatkan yang jauh. Kita seakan-akan menjadi dekat gitu loh dengan adanya radio itu ya, bukan malah menjauhkan yang dekat kan gitu. Itu kira-kira catatan saya mengenai keunggulan radio yang barangkali para pendengar bisa merasakan, sehingga tidak akan begitu saja tidak bisa mudah meninggalkan media radio. Gitu Mbak. Baik. Nah Pak Bono, kalau kita lihat ini juga kan tema toleransi dan perdamaian, meskipun Hari Radio ini kan sedunia begitu Pak. Tetapi ada juga yang boleh kita tarik karena kemudian di Indonesia ini bertepatan dengan tahun politik begitu. Apakah kemudian toleransi dan juga perdamaian ini juga erat kaitannya dengan upaya untuk netral dan independennya media radio begitu, Pak Bono? Iya. Oh iya Mbak, kalau saya sangat setuju sekali dengan tema ini, apalagi dikaitkan dengan tahun politik yang dimana tahun politik ini semakin hari semakin memanas, dan mulai ada istilahnya tingkat toleransi yang seharusnya kita lakukan, tetapi semakin memudar kan gitu Mbak. Jadi tepat sekali ini temanya, dan apalagi perdamaian ya, toleransi pasti berkaitan juga dengan perdamaian, karena sumber dari konflik itu adalah salah satunya adalah intoleransi. Ya. Saya beberapa kali melakukan riset ya Mbak ya, berkaitan dengan konflik ya. Nah, dari beberapa konflik, sejak konflik suku ya, dulu waktu saya tahun 2004-2005 itu melakukan survei penelitian di Pontianak, kasus kasus konflik antar suku itu ya, antara Dayak dan Madura. Itu juga sebetulnya ya, disitulah konflik itu bersumber kepada intoleransi ya. Nah, begitu juga konflik agama. Nah, konflik agama yang belum lama ini sebenarnya yang agak lama itu kan di kasus di Ambon ya Mbak ya, antara Kristen dengan Muslim itu cukup lama, dan
belum lama ini saya ke sana lagi untuk memastikan atau untuk meneliti apakah masih ada sisa-sisa trauma tentang konflik pasca konflik yang dulu tahun 99 sampai 2004 itu di Ambon, dan ternyata masih sisa-sisa trauma itu masih, Mbak. Sumbernya apa? Sebenarnya intoleransi gitu loh. Nah, sekarang ini, Mbak, ya saya melihat bahwa di tahun politik ini yang namanya isu-isu toleransi itu mulai mulai dimunculkan kembali gitu. Salah satunya misalnya ya yang sederhana itu adalah Pak Bono, azan gitu ya, misalnya suara azan itu kan. Baik. Pak Bono, Nyun Sewu, sebelum dilanjutkan ini sudah ada pendengar yang menunggu. Kita sapa terlebih dahulu, Pak Bono. Iya, baik, Mbak. Iya, nanti baik. Dilanjut, Mbak. Ya. Nanti dilanjut kembali. Baik, pendengar kita sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 580333. Selamat pagi. Dialog interaktif. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Tati di Sleman. Ibu Tati. Terima kasih Bu Tati sudah menunggu. Silakan Bu Tati. Iya, begini, untuk Bapak narasumber selamat. Dan untuk RRI juga selamat. Iya. Yang sedunia. Begini pertanyaan saya. Karena ini Google itu sangat dimanfaatkan oleh banyak orang, termasuk anak-anak, sampai ke Gunung Himalaya. Dalam artian sangat sampai ke pelosok-pelosok. Nah, pertanyaan saya, apakah RRI masih digunakan, masih diperlukan? Karena info-info dari RRI juga tidak lebih ataupun kurang dari Mbak Google. Kemudian untuk siapa RRI itu? Pejabat, pegawai, petani, ataupun anak-anak sekolah. Nah, untuk penjelasan dari Bapak narasumber. Oke. Terima kasih Bu Tati ada di Sleman. Saya pending dulu untuk line telepon, nanti ditanggapi terlebih dahulu Pak Bono. Sebelum ditanggapi Pak Bono mungkin bisa dilanjutkan lagi berkaitan tadi dengan intoleransi ini tadi, Pak. Iya, baik, Mbak. Jadi sampai di mana? Ya sekarang kan isu intoleransi itu mulai dimunculkan ya. Jadi ya kita nggak perlu harus menuduh dari kubu mana, tetapi masyarakat harus cerdas bahwa ketika isu-isu intoleransi itu muncul di tengah kita jangan sampai terpengaruh, karena yang namanya konflik itu mengerikan apabila bersumber dari intoleransi. Saya merasakan sendiri, Mbak, ketika saya mendatangi daerah-daerah konflik seperti Pontianak, kemudian seperti Ambon itu, trauma mereka itu masih dirasakan bertahun-tahun lamanya gitu. Bahkan di Ambon itu sampai ada sampai sekarang itu yang namanya perkampungan itu perkampungan Muslim, perkampungan Kristen gitu. Jadi ini yang sebenarnya sangat tidak baik ya, tidak kondusif untuk iklim negara kita, apalagi yang berdasarkan Pancasila, saling menghormati antar agama, suku, perbedaan itu, tetapi mencoba dimunculkan kembali. Tadi saya contohkan lagi persoalan azan kan gitu. Atau mungkin yang lain sekarang sudah mulai muncul lagi juga. Ini yang barangkali ya para pendengar yang lain boleh tidak setuju dengan saya, tetapi contoh misalnya pengelompokan di negara kita itu tidak perlu kan. Di masyarakat kita adalah plural, beragam. Contohnya misalnya mengapa harus ada hunian khusus Muslim? Kemudian contoh lagi kos khusus Muslim misalnya. Seperti itu nanti akan memunculkan hunian non Muslim atau hunian Kristen, hunian Katolik dan agama-agama yang lain kan gitu. Nah itu sangat tidak kondusif, Pak. Yang mulai sekarang masyarakat harus menyadari bahwa kita beragam, dan keberagaman itu adalah sunatullah yang itu bukan kehendak kita, tapi memang kehendak dari
Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa agama saya di Quran surat Hujurat ayat 13 itu benar-benar dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadikan mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya saling mengenal. Nah, toleransi di sinilah. Toleransi itu saling mengenal, saling menghormati. Nah, kalau ada toleransi, saling menghormati, di sinilah ada perdamaian. Nah, ini tantangan radio. Saya kira tidak hanya menjadi tema ya, tapi betul-betul bagaimana radio bisa menciptakan toleransi, perdamaian di masyarakat kita sehingga menjadi masyarakat yang rukun, damai, kondusif ya, tidak ada konflik gitu. Itu Mbak. Baik. Tanggapan untuk Bu Tati ada di Sleman Pak. Apakah kemudian radio ini masih diperlukan? Kemudian karena kalau dilihat ini dengan smartphone di genggaman tangan ini, apapun yang ingin kita cari melalui Google gitu. Silakan Pak Bono. Bu Tati, terima kasih atas responnya ya. Berarti kan Bu Tati salah satu ya masyarakat yang masih ya tidak meninggalkan radio kan itu ya. Berarti masih ada kan Bu Tati ya. Jadi Google atau smartphone yang di situ ada Google itu memang sudah saya katakan ya, ini adalah bagian dari sebuah perkembangan media atau evolusi media Bu Tati ya. Nah, evolusi media itu tidak berarti setiap perkembangan itu meniadakan media-media yang sebelumnya ada. Begitu juga radio ya. Radio itu tidak begitu hilang atau lepas dari masyarakat ketika sekarang semua sudah terselesaikan dengan Google kan gitu. Nah, seperti dululah kita lihat sewaktu media cetak euforia, media radio euforia, media cetak tidak hilang, tetap ada penggemar media cetak. Kemudian begitu radio, begitu televisi euforia, radio juga nggak hilang kan gitu, masih tetap ada eksistensinya. Nah, saat ini tiba di sebuah media baru atau yang di situ dikenal dengan media sosial, di mana di situ ada juga Google yang kita bisa mencari informasi di mana-mana. Nah, kalau kita bicara eksistensi radio seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 keunggulan Bu Tati. Jadi 4 keunggulan media radio itu yang saya yakin tidak akan pernah ditinggalkan oleh para pendengar gitu. Itu Bu Tati. Iya. Dan ini juga untuk ada tambahan. Ini untuk siapa? LRI ini untuk siapa? Betul. Ini menarik Mbak. Iya. Terima, saya kira perlu saya jawab ya. Silakan Pak. Saya kira radio kan sudah bergeser ya, bukan lagi menjadi corong pemerintah ya, apalagi sekarang sudah ada Undang-Undang nomor 32 ya tahun 2002 ya tentang penyiaran. Kemudian juga ada PP 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran publik. Itu artinya bahwa ya radio itu ya untuk masyarakat Bu Tati, tidak hanya untuk pejabat. Kalau masa lalu mungkin ya dimanfaatkan ya, dalam tanda petik dimanfaatkan menjadi corong pemerintah ya atau corong pejabat. Tetapi sekarang tidak. Radio telah menjadi lembaga penyiaran publik ya, sehingga dari masyarakat untuk masyarakat, oleh masyarakat, termasuk Bu Tati. Saya kalau boleh tanya, ibu pejabat atau ibu masyarakat biasa, nah kenyataannya kan juga mendengarkan radio. Iya. Gitu. Begitu Bu Tati. Jadi memang dibutuhkan oleh semua kalangan begitu Pak ya. Betul. Iya. Betul, baik. Pak Bono, kita rehat dulu sejenak 4 menit Pak Bono. Nanti kita akan hubungi kembali di sesi berikutnya Pak Bono. Baik Mbak. Iya. Baik. Pendengar tetap bergabung bersama kami dalam program Dialog Interaktif di Lintas Jogja Pagi.